Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara, harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan. Suara rakyat bukan sekedar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama. Kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang di ruang rapat, tetapi juga lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat. Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat. Melalui fungsi legislasi, kita pastikan undang-undang yang kita hasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat. Kebijakan negara yang kita hasilkan bersama pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kebijakan tersebut, kita mengatur kewenangan aparatur negara agar bekerja secara profesional dan berintegritas, mengatur para pihak di berbagai sektor untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi, menetapkan aturan guna menjaga ketertiban umum serta mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar setiap rupiah yang dikelola dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata. Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekedar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat. DPR RI bersama pemerintah harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik, terutama pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya. Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja, bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya. Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas, menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan, negara yang menolong, bukan menunda, negara yang mendengar, bukan mengabaikan. Dengan semangat itu, marilah kita pastikan bahwa seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, sehingga kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati daftar rancangan undang-undang yang tertuang dalam program legislasi nasional atau prolegnas sebagai sebuah instrumen pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu dan sistematis. Dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI memiliki komitmen
untuk melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang pada setiap alat kelengkapan DPR RI, baik di komisi maupun badan legislasi. DPR RI berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik dan terus membuka diri dalam pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful public participation. Masa persidangan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian persidangan DPR RI pada tahun 2025. Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil, sehingga tidak berhenti pada serapan dan laporan keuangan, tetapi benar-benar tercermin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Kita memahami bahwa kondisi ekonomi global masih penuh tantangan. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas strategis terus membayangi perekonomian dunia, termasuk perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real yang kuat. Untuk itu, APBN tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan harus dibangun di atas fondasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang kokoh. DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan bersama Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebesar 87,4 juta rupiah, dan besaran BPIH atau biaya yang dibayarkan oleh jamaah juga turun menjadi 54,1 juta rupiah. Keberhasilan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. DPR RI memiliki komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan ibadah haji agar berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah. Penetapan BPIH tahun 2026 ini diharapkan menjadi wujud keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah haji Indonesia. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat, antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium 137 di kawasan industri Cikande, penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur, penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama, percepatan akses internet ke pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, pengadaan BBM dan SPBU swasta, pengaturan konten online pada platform digital, percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi, pelaksanaan program magang nasional, evaluasi program 3 juta rumah, rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza,
evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara, permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia, dan penyelesaian utang kereta cepat Indonesia-Cina. DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat, tahun 2025 adalah 70 tahun peristiwa bersejarah Konferensi Asia Afrika sebagai forum internasional pertama yang menyatukan solidaritas negara-negara dunia ketiga. Jiwa dan semangat yang sama membawa kita untuk memenuhi amanat konstitusi untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih baik. DPR RI mendorong pemerintah agar memainkan peran aktif melalui jalur diplomasi dan multilateral atas keberlanjutan, inklusivitas, dan pengutamaan nilai-nilai kemanusiaan dalam merespon berbagai konflik geopolitik, ikut mendorong efektivitas kesepakatan gencatan senjata di Gaza. DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen secara aktif menjalin hubungan dengan parlemen berbagai negara guna memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Pada masa sidang ini, DPR RI akan menerima kehadiran delegasi dari beberapa negara, antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Kroasia, serta Bosnia dan Herzegovina. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 2. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, setiap kerja DPR RI sesungguhnya merupakan perwujudan dari harapan dan kepercayaan rakyat. Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap keputusan yang diambil, dan setiap fungsi yang dijalankan, baik legislasi, pengawasan, maupun anggaran, tidak terlepas dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Kita selalu dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat keadilan sosial, serta membuka jalan bagi kesejahteraan yang merata. Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa persidangan 2 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 4 November sampai dengan waktu yang akan kita tentukan kembali. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, menjalankan kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.